Trackhouse yang musim ini menjalani debut di MotoGP sejak awal musim digosipkan bakal menggait Roberts yang saat ini masih berlaga di Moto2 bersama American Racing Team. Kedatangan Roberts di kelas para raja dinilai beriringan dengan ambisi Dorna yang ingin memperluas pemasaran MotoGP di Amerika Serikat seperti halnya Formula One. Namun di sela seri Inggris, Trackhouse justru dirumorkan lebih tertarik kepada Ogura yang kebetulan memperebutkan gelar dunia Moto2 bersama Roberts dan Sergio Garcia. Kedatangan Ogura akhirnya diumumkan secara resmi oleh Trackhouse di seri Austria. Hal ini pun memicu kekecewaan besar bagi fans Amerika Serikat. Brivio menyatakan bahwa meski batal membantu Roberts naik ke MotoGP, Dorna seharusnya berbangga diri karena program junior mereka yakni Idemitsu Asia Talent Cup akhirnya punya jebolan yang bisa berlaga di MotoGP lewat Ogura. Apalagi Ogura akan jadi harapan Jepang jika Takaki Nagagami terdepak dari LCR Honda. Brivio yang merupakan sosok berjasa dalam kepindahan Valentino Rossi dari Repsol Honda ke Gaulices Yamaha pada 2004 dikenal bertangan dingin dalam memilih pembalap muda. Ia juga merupakan sosok di balik digaetnya Alex Espargaro, Maverick Viñales, Alex Rins, dan Joan Mir oleh Suzuki X-Star. Fadilah Arbi Aditama memulai paruh kedua musim balap 2024 dengan turun pada putaran ke-12 Moto3 World Championship yang akan berlangsung akhir pekan ini di Aragon, Spanyol. Bagi pembalap Astra Honda Racing Team tersebut, ini juga akan menjadi persiapan menghadapi paruh kedua musim Junior GP, di mana dia punya harapan yang tinggi. Arbi sekali lagi akan turun di Moto3 World Championship bersama Honda Tim Asia. Seperti ketika menjalani debut pada Grand Prix Indonesia musim lalu dan turun pada Grand Prix Catalunya beberapa bulan lalu. Pada keikutsertaan sebelumnya di World Championship, pembalap muda Indonesia tersebut berhasil masuk Q2 dan akhirnya finish di posisi ke-17 pada balapan di Indonesia. Tahun ini di Barcelona, dia turun setelah pulih dari cedera tangan dengan pengalaman beraksi di sirkuit yang masih kurang jika dibandingkan pembalap lain. Dia memulai balapan dari posisi ke-27 dan finish ke-23. Grand Prix kali ini juga akan spesial bagi pembalap Astra Honda Racing Team tersebut. Dia akan berkumpul dengan dua teman baiknya, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Mario saat ini dalam momen terbaiknya di Moto2 World Championship, sementara Veda merupakan salah satu pembalap paling menjanjikan di persaingan Red Bull Rookies Cup. Arbi dan Veda bulan lalu sama-sama mewakili AHRT di persaingan Asia Road Racing Championship di Mandalika. Turun di kelas Super Sports 600cc, Arbi finish ke-10 dan ke-4, sementara Veda ke-3 dan ke-2. KTM diyakini bisa membuyarkan dominasi Ducati pada MotoGP 2025 mendatang. Klaim menarik itu dibuat oleh pembalap pengembang KTM Pol Espargaro. Pembalap asal Spanyol tersebut turun mengaspal pada seri Austria kemarin. Turun mengaspal, dia menunggangi sepeda motor bekalan untuk musim 2025. Pria berusia 33 tahun itu menyelesaikan seri dengan hasil yang terbilang solid. Tempat ke-11 dia amankan untuk balapan utama. Di sisi lain, Espargaro sukses menembus posisi 10 besar pada sesi sprint. Komentar menarik lantas dia sampaikan setelah seri Austria. Percaya diri atau pede dengan sepeda motornya, dia merasa KTM bakal menghentikan dominasi Ducati di musim 2025. Espargaro mengamini bahwa KTM masih sulit bersaing melawan Ducati pada musim 2024 ini. Dia menguak keuntungan besar Ducati selain pengembangan yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun. Pol mengungkapkan Ducati benar-benar menikmati keuntungan 8 sepeda motor di lintasan. Adik dari Alex Espargaro ini juga menjajal sepeda motor KTM pada seri Italia kemarin. Kala itu hasil yang dia bukukan tidak sebaik di Austria. Espargaro menyebut bahwa sepeda motor yang dia gunakan pada dua seri tersebut memang berbeda. Jelang MotoGP Aragon 2024 akhir pekan ini, isu tak sedap berhembus soal motor Ducati Desmos edisi GP24 yang dikendarai Pecco Bagnaia.
Ada pihak menuduh bahwa motor Desmos edisi GP24 Pecco Bagnaia lebih kuat, seperti Valentino Rossi yang pernah mendapat tuduhan serupa soal motornya hingga soal ban gaib. Dengan kata lain, mereka menuduh Ducati sengaja membuat motor Bagnaia lebih superior dibanding milik Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Franco Morbidelli. Spekulasi tersebut awalnya dibahas oleh beberapa jurnalis asal Spanyol yang oleh media lainnya disebut sengaja melempar isu tersebut karena mereka adalah pendukung Marc Marquez. Dilansir gridauto.com dari motorpassionmoto.com dan paddockgp.com. Dugaan bermula saat melihat penampilan Pecco Bagnaia yang kencang dalam beberapa balapan terakhir. Jurnalis-jurnalis tersebut membahas dalam sebuah forum podcast mengatakan motor murid Valentino Rossi itu punya mesin lebih kencang. Top speed yang terlihat berbeda dan terlihat saat sanggup melewati Jorge Martin di lurusan misalnya di Red Bull Ring pekan lalu. Rumor tersebut pun langsung ramai di kalangan paddock dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan seluruh pecinta MotoGP. Namun media-media yang kontra dengan pendapat jurnalis-jurnalis tersebut menilai tuduhan tersebut mengada-ngada. Alasannya adalah tidak mungkin mesin motor Desmos edisi GP24 memiliki spesifikasi yang berbeda, karena semuanya harus melewati homologasi FIM terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin ada perbedaan spesifikasi karena FIM terus melakukan pengecekan terhadap masing-masing mesin. Tidak ada yang bisa membuat GP24 milik Bagnaia lebih kencang dari lainnya, apalagi sengaja dibeda-bedakan. Kecuali soal perbedaan setting dan gaya pembalap itu sendiri yang memang bisa saja lebih baik dari lainnya. Hal itu tidak bisa diklaim sebagai kecurangan Ducati, karena setiap pembalap memiliki preferensinya masing-masing soal setting dan gayanya. Setelah 6 tahun menjadi pembalap Ducati, tidak bisa juga disalahkan jika motor Ducati sekarang memang sangat cocok dengan gaya balap Bagnaia. Mengingat sejak Andrea Dovizioso pergi, memang ialah yang menjadi pembalap utama dalam pengembangan Desmos edisi GP. Ducati tampaknya juga akan sangat sulit jika mau sengaja membuat perbedaan spesifikasi di antara GP24 dengan lainnya. Menjelang Grand Prix Austria terakhir, Motorsport.com melaporkan negosiasi mekanik Italia itu dengan para petinggi pabrikan Jepang, yang mungkin akan membuat Fabiano Sterlacini mengenakan seragam HRC mulai musim depan dan seterusnya. Sang insinyur yang merupakan tangan kanan Gigi Dall'Igna di Ducati hingga 3 tahun lalu bergabung dengan tim teknis KTM pada 2021 untuk memimpin proyek motor oranye di MotoGP ke tahap berikutnya. Namun, KTM mengumumkan bulan lalu bahwa mereka tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak Sterlacini. Sambil menunggu konfirmasi kepindahannya ke Honda yang tidak akan terjadi hingga akhir musim ini atau awal tahun depan, ia sudah disambut oleh Mir dan Marini. Dua rider HRC itu antusias dengan prospek seseorang dengan begitu banyak pengalaman dan informasi dari Ducati dan KTM.